Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan saya Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan, yaitu materi kelas 9 semester 1. Sebelumnya, kalian pasti pernah melakukan suatu percobaan. Entah itu membuat kue atau percobaan ilmiah. Bagaimana materi kita hari ini? Langsung saja kita lihat. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Kalian tentu pernah melakukan percobaan di sekolah, seperti percobaan membuat karya seni atau eksperimen dalam IPA. Biasanya setelah melakukan percobaan, kalian akan melaporkan percobaan tersebut dalam bentuk teks. Teks itulah yang dinamakan teks laporan percobaan. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu susunan peta konsep teks laporan percobaan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi di dalam laporan percobaan. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan, bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Setelah mengetahui pengertiannya, kita harus tahu juga ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Ciri yang pertama adalah teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. Kemudian, teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Kemudian, teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Contoh mudahnya adalah dalam teks laporan percobaan kelelawar, yang pertama dijelaskan adalah pengertiannya dulu. Itu termasuk umum atau universal. Kemudian, pengelompokan atau klasifikasinya. Ada apa saja jenis kelelawar itu. Kemudian, hubungan yang dijelaskan atau kualifikasinya. Misalnya, penampilan, kebiasaan makan, kapasitas, perkembangbiakan dari kelelawar tersebut. Kemudian yang akan kita bahas adalah struktur dari teks laporan percobaan, yaitu meliputi pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Yang dimaksud dengan pernyataan umum di sini adalah pengertian dari sesuatu yang akan dilaporkan tersebut. Bisa juga klasifikasinya, bergantung apa yang akan kita laporkan. Misalnya kita melaporkan hewan kelelawar, berarti kita harus tahu dulu pengertian dari kelelawar. Struktur yang kedua adalah uraian. Uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Berarti di uraian ini kita bahas secara rinci. Misalnya di teks kelelawar, yang akan kita bahas bukan lagi pengertiannya, bukan pengertian dari kelelawar itu sendiri, tapi di uraian ini kita sudah membahas tentang penampilan dari kelelawar, kebiasaan makan kelelawar, kapasitas kelelawar, perkembangbiakannya, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan secara rinci mengenai kelelawar itu sendiri. Nah, setelah kita membahas
struktur teks laporan percobaan, maka selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah aspek umum atau generik, aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contohnya, kendaraan, mamalia, ikan air tawar. Aspek umum kendaraan berarti khususnya adalah mobil, motor, pesawat, kereta api, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kata tugas. Kata yang hanya memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai konteks, sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Kata depan yaitu di, ke, dari, contohnya di kebun, di Surabaya. Kata hubung adalah dan, yang, tetapi, sedangkan. Kata sandang contohnya si, sang, para. Partikel contohnya lah, tah, ka, dan pun. Misalnya apalah, apakah, dan apapun. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif, lari, tidur, renang, dan sebagainya, atau kata kerja yang berimbuan me dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Kalimat aktif adalah kalimat yang bisa dipasifkan. Kalau pasif berarti kata kerjanya diganti dengan di. Zat asam dimasukkan peneliti ke daging. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat aktif. Kemudian urutan kegiatan. Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contohnya, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kedua, ketiga, lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Kemudian, kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep, atau pengertian. Contohnya, bahan baku, ketakutan, petinju, pengadilan, pikiran, guru, siswa, dan sebagainya. Kemudian kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya, di dalam bidang pendidikan, kita tahu kata-kata kurikulum, silabus, itu termasuk kata teknis. Sekarang coba kalian perhatikan contoh teks laporan berikut ini. Sobat pecinta fisika, pelangi yang seringkali kita lihat seusai hujan merupakan fenomena alam yang berhubungan dengan efek cahaya. Sebenarnya, gimana sih warna-warni pelangi itu bisa terjadi? Mau tahu? Siapkanlah bahan-bahan dan peralatan percobaan membuat pelangi. Antara lain, pinggan, air, kertas atau karton putih, cermin, lakban hitam, sumber cahaya bisa senter atau sejenisnya. Pertama-tama, tutuplah cermin dengan lakban hitam hingga terbentuk sebuah celah berbentuk garis. Isilah pinggan dengan air hingga setengahnya. Nyalakan cahaya lampu. Kemudian, masukkan cermin ke dalam pinggan. Gunakan malam agar cermin dapat terpasang pada posisi miring. Arahkan cahayanya ke bagian cermin yang terendam air. Pegang kertas putih
Lalu angkat ke atas pinggan, hadapkan ke arah cermin. Tangkaplah pantulan cahaya lampu. Lihat, jika posisi kertasmu benar, maka akan terlihat warna-warni pelangi di helai kertas putih itu. Sobat pecinta fisika, kita sudah berhasil membuat pelangi.